Oke guys, nah sekarang kita akan belajar latihan SPLTV ya. Ini jenis-jenis soal yang mungkin sedikit asing bagi teman-teman. Kan biasa soal-soal yang biasa itu udah bisa dikerjain yang dengan cara biasa. Coba ini triknya gimana? Jadi soal-soal seperti ini itu punya trik untuk mengerjakan. Nah di sini ada permasalahan ini nih. Ada yang bisa caranya gimana? Nggak tahu pak. Nah triknya adalah kalau soalnya seperti ini, artinya kalau di bawah atau penyebutnya itu berupa variabel seperti ini ya, itu kita misalkan, oke ya, kita misalkan ini soalnya ya. Contoh, saya memisalkan bentuk seper X itu P. Nah, seper Y itu Q, seper Z itu R. Jadi kalau soalnya seperti ini, artinya di bawah itu berupa variabel X, Y, Z dengan bentuknya seperti ini, bentuknya persis seperti ini. Kita memisalkan, langkah pertama kita misalkan dulu aja bentuknya menjadi sebuah variabel berbeda. Nah, misalkan ini kita udah memisalkan kan. Jadi kalau misalkan saya ganti seper X dengan P, maka bentuk ini identik dengan gimana? Saya ganti di sini ya, berarti P ditambah 2 Q, ya enggak? Kan seper Y, ini kan 2 per Y, artinya 2 dikali 1 per Y. Seper Y kan Q ya. Ditambah 3R sama dengan 14. Yang bawah 3P ditambah Q ditambah 2R sama dengan 13. Ingat kita ganti ini ya. 2P ditambah 3Q ditambah R sama dengan 15. Oke, ini bentuk yang akan kita olah, bukan ini. Jadi ini udah kita misalkan seper X, seper Y, seper Z itu dengan PQR. Nah bentuk ini akan kita olah, jadi bukan bentuk yang seper lagi ya. Kalau bentuk ini kan bentuk yang biasa dan teman-teman udah bisa lah ini cara mengolahnya gimana ya kan. Nah coba kita olah bareng-bareng yuk. Kita misalkan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, dimana mengeliminasi apa? Mengeliminasi R. Nah itu bisa tuh kita eliminasi R nya dulu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mengambil persamaan 1 dan 2 eliminasi R, teman-teman juga bisa mengambil persamaan 2 dan 3 eliminasinya R juga, atau 1 dan 3. Itu bisa, terserah teman-teman mau yang mana. Kita ambil persamaan 1 ya. Eliminasi R pada persamaan 1 dan 2. Nah, kita ambil ya. P tambah 2Q ditambah 3R sama dengan 14. 3P ditambah Q tambah 2R sama dengan 13. Kalau kita mengeliminasi R supaya habis, atas dikali berapa? Iya, dikali 2, di bawah dikali 3. Jadi apa nih? 2P tambah 4Q tambah 6R sama dengan 28. Bawah jadi 9P ditambah 3Q ditambah 6R sama dengan 39. Ini kita kurangin ya supaya R nya habis ya. Ini habis, sisanya apa? 2 dikurangi 9 negatif 7P ditambah Q sama dengan berapa? 28 dikurangi 39 negatif 11 ya. Nah ini misalkan persamaan 4. Oke ya, persamaan 4 ya. Kemudian kan kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah coba kita mengeliminasi persamaan yang lain, yaitu persamaan apa? Misalkan persamaan 2 dan 3 ya. Saya tulis di sini. Eliminasi R pada persamaan 2 dan 3. Teman-teman mau ngambil persamaan 1 dan 3 boleh. Saya ngambil persamaan 2 dan 3 ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba eliminasi persamaan 2 dan 1 dan 3. Oke, saya tuliskan dulu 3P ditambah Q ditambah 2R sama dengan 13. 2P ditambah 3Q ditambah R sama dengan 15. Oke. Berarti kalau misalkan mau eliminasi R, berarti kita kali apa atas? Kali 1 kali 2. Artinya tetap aja ya kita fokus yang bawah, karena supaya sama bentuknya dan bisa kita kurangkan, kita kali 2. Maka atas dikali 1 tetap bentuknya ya. Tambah 2R sama dengan 13. Yang bawah jadi apa? 4P ditambah 6Q ditambah 2R sama dengan 30. Oke, ini bisa kita hilangkan R nya, habis ya. 3P dikurangi 4P negatif P ya. Kemudian Q dikurangi 6Q berarti negatif 5Q. Nah ini berapa nih? 13 dikurangi 30 negatif 17. Nah ini persamaan 5. Oke, sekarang persamaan 5 udah lebih simpel dibanding persamaan 1, 2, 3.
Nah, persamaan 4 dan 5 punya dua variabel yang sama. Berarti kita bisa eliminasi ya. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Misalkan saya pakai pena yang warna merah deh. Oke, saya tuliskan min 7P ditambah Q sama dengan negatif 11. Min P dikurangi 5Q sama dengan negatif 17. Oke, kita mengeliminasi apa? Eliminasi Q, Pak. Oke, berarti atas kita kali 5 ya. Bawah kali 1. Berarti negatif 35P ditambah 5Q sama dengan berapa ini? Negatif 55. Yang ini tetap ya. Negatif P dikurangi 5Q sama dengan negatif 17. Oke, ini kita tambah supaya habis ya. Jangan kita kurang. Kalau kita kurang nggak habis, nanti kita tambah. Ini jadi apa? Negatif 36P sama dengan ini kira-kira berapa? Negatif 72 ya. Negatif 72 ya. P sama dengan 2. Oke, P-nya 2. Kemudian kita punya dua variabel ya. Kita masukkan ke persamaan pertama bisa, persamaan kedua bisa. Misalkan saya ngambil persamaan yang keberapa nih? Enaknya kita ngambil persamaan yang kedua. Misalkan saya substitusikan P sama dengan 2 ke persamaan 5. Teman-teman mau masukin ke persamaan 4 boleh. Berarti jadi apa? Kan bentuk min P dikurangi 5Q sama dengan negatif 17 ya. P nya berapa? P nya 2. Negatif 2 dikurangi 5Q sama dengan negatif 17. Negatif 5Q sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi negatif 15 pengurangan ya. Q sama dengan 3. Oke, Q P udah dapat nih 3 dan 2. Q nya 3, P nya 2. Kemudian kita mau mencari R nya gimana? Kita substitusikan ke persamaan awal. Boleh persamaan pertama, boleh kedua, boleh juga ketiga. Nah, teman-teman mau milih yang mana itu terserah teman-teman. Misalkan saya milih yang persamaan yang ketiga ya. Saya tulis di atas di sini ada 2P ditambah 3Q ditambah R sama dengan 15. P nya berapa? P nya 2, Q nya 3. Oke ya. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah R sama dengan 15. 4 ditambah 9 ditambah R sama dengan 15. 4 tambah 9 berapa? 13. Oke. 13 tambah R sama dengan 15. R sama dengan 12. R nya berapa? 2 ya. R nya 2. Oke. Berarti kita dapat PQR, di mana P nya 2, kemudian Q nya 3, R nya 2. Nah, sekarang kita kembalikan yang ke permisalan di awal. Kita misalkan P itu seper X, Q itu seper Y, R itu seper Z. Ya, kita kembalikan aja miliknya dia. P itu kita ganti apa? Seper X sama dengan 2 ya. Q itu seper Y sama dengan 3. R itu apa? Seper Z sama dengan 2. Nah, ini bentuk yang kita misalkan. Nah, karena diminta di soal nilai seper X ditambah seper Y ditambah seper Z, berarti kan ini aja, seper X ditambah seper Y ditambah seper Z itu sama aja dengan 2 ditambah 3 ditambah 2, itu sama dengan 7. Ini nilainya kalau sesuai yang ditanya di soal. Oke, ini ya. Tapi kalau ditanya berapakah X-nya, berapakah Y-nya, berapakah Z-nya, caranya gimana? Caranya gampang. Gini, berarti kalau X ditanya berarti kan seper X sama dengan 2. Nah, kita kali aja, kita kali silang. Berarti sama dengan ini bentuk lainnya adalah seper 2 ya. Itu sama dengan X, ya gak? X dan 2 nya kan tukar tempat aja ya. Kalau misalkan seper Y sama dengan 3, maka seper 3 sama dengan Y. Oke. Kemudian seper Z itu sama dengan 2. Bentuk lainnya seper 2 sama dengan Z. Nah, jadi caranya seperti itu untuk mengerjakan bagaimana sih cara mencari nilai X, Y, Z-nya. Ini kan kebetulan seper X, seper Y, seper Z. Nah, kalau mencari X, Y, Z-nya gimana? Caranya seperti ini ya. Jadi kalau saya ubah bentuknya jadi X tambah Y tambah Z, yang ditanya berapa dia? Oh, jadi seper 2 ditambah seper 3 tambah seper 2. Gini. Jadi jangan kebalik ya, ini dengan ini. Pokoknya kalau kasusnya itu seperti ini soalnya, artinya di bawah memuat variabel dan bentuknya seperti ini, artinya dari bentuk pertama, kedua, ketiga, P
penyebutnya sama semua, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, kita harus memisahkan dalam bentuk seperti ini. Variabelnya bebas. Oke, gitu triknya. Bisa ya? Bisa Pak? Oke guys, nah sekarang kalau soal selanjutnya gimana nih? Nah ini beda nih soalnya dari yang tadi. Bedanya apa Pak? Lihat penyebutnya dan bentuk karakteristik soalnya beda kan? Oh iya beda. Kalau caranya seperti ini gimana dong? Kalau bentuk soalnya seperti ini gimana cara pengerjaannya? Dimisalkan lagi dong Pak. Lihat, apa yang bisa dimisalkan? Penyebutnya aja beda kok semua. Di sini X plus Y, di sini X plus Z, di sini Y plus Z. Oh iya ya Pak ya, nggak bisa ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, lihat bentuk atas perkalian, bentuk di bawah penjumlahan, nggak bisa kita pisah dong? Nggak bisa dong Pak. Iya, nggak bisa kita pisah. Tapi triknya gimana? Bentar Pak, saya berpikir. Dibalik Pak. Nah, kalau dibalik gimana? Maksudnya Pak? Nah, lihat, kalau bentuk ini saya balik, itu kan akan senilai dengan X plus Y dibagi dengan XY sama dengan 5. Jadi dibalik juga ya, 5 per 1 per 5 dibalikkan 5. Yang bawah apa? Yang bawah juga sama dong, X plus Z per XZ sama dengan 3. Yang ini juga nih, jadi Y plus Z per YZ sama dengan 4. Jadi kalau kasusnya seperti ini ada perkaliannya, lihat ya, itu dibalik aja untuk mengerjakannya. Emang tujuan dibalik apa Pak? Kita lihat tujuannya gini, supaya gini. Jadi kalau ini dipecah kan jadinya X per XY ditambah Y per XY, ya enggak sih? Sama dengan 5. Yang ini juga nih, X per XZ ditambah Z per XZ sama dengan 3. Nah yang ini jadi Y per YZ ditambah Z per YZ sama dengan 4. Nah lihat, ada nggak yang bisa kita hilangkan? Ada Pak, ini bisa kita coret Pak. Oke, ini juga, ini terus ini. Nah kalau bersih kita tulisnya jadi apa nih? Kalau kita udah bersih nih, jadi 1/Y ditambah 1/X sama dengan 5, ya enggak sih? Jadi 1/Z ditambah 1/X sama dengan 3. Ini 1/Z ditambah 1/Y sama dengan 4. Nah kalau bentuknya gini, ini identik dengan bentuknya video sebelumnya ya. Gimana caranya? Soal sebelumnya kita misalkan Pak. Yep, betul, kita misalkan. Jadi misalkan 1/X itu P, 1/Y itu Q, 1/Z itu R. Nah ini kita misalkan nih, berarti bentuk ini dapat saya tulis ulang gimana? Berarti kok P sih Pak? 1/Y itu Q ya, Q ditambah P sama dengan 5. Yang ini R ditambah P sama dengan 3. Yang ini R ditambah Q sama dengan 4. Ini bentuk yang akan kita otak-atik. Iya, otak-atik itu bahasa kasarnya. Kalau bahasa bagusnya itu kita kerjakan atau kita fokuskan di sini. Nah caranya gimana? Kita eliminasi biasa. Lihat, ini kan angkanya enak ya, gampang. Misal ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Eliminasi persamaan 1 untuk P. Oke Pak, siap. Eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk P. Oke ya. Berarti kalau saya tulis Q ditambah P sama dengan 5, R ditambah P sama dengan 3. Nah ini kita apain? Kita kurangin, habis ya. Jadinya Q dikurangi R sama dengan 2. Ini persamaan 4. Oke. Kemudian lihat, ini persamaan Q dan R ada 2 variabel. Di sini persamaan 3 ada 2 variabel juga. Bisa kita eliminasi ya. Berarti setelah kita eliminasi persamaan 1 dan 2, kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, berarti saya tulis persamaan 3 nih ya, biar gampang. Q-nya di depan, R-nya di belakang. Q ditambah R sama R-nya jelek banget Pak. Oke, R nah sama dengan 4. Q dikurangi R sama dengan 2. Ini persamaan 4-nya ya, ini ya. Kita tambah. Nah, 2Q sama dengan 6. Q sama dengan 3. Q-nya dapat 3 nih. Supaya dapat R-nya gimana? Berarti kita tinggal masukin aja Pak ke salah satu ini. Iya, kita tinggal masukin aja ke sini untuk dapatin R. Nah, berarti
persamaan. Jadi substitusikan Q sama dengan 3 ke persamaan 3. Oke. Berarti R ditambah Q sama dengan 4. R ditambah 3 sama dengan 4. R sama dengan berapa? 1. Ketika dapat R, kita bisa mencari P di sini ya. Berarti bisa kita lakukan substitusikan R sama dengan 1 ke persamaan berapa? 2. R ditambah P sama dengan 3. Untuk mendapatkan P, kita masukkan R-nya 1. 1 ditambah P sama dengan 3. P sama dengan berapa? 2. Nah, kita dapat P, Q, R. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita kembalikan, karena dimintakan 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. Kita kembalikan tuh, kita kan misalkan nih ya, 1/X itu P, 1/Y itu Q, 1/Z itu R. Gantilah P-nya dengan apa? 3. R-nya 1, P-nya 2, Q-nya 3, R-nya 1. Berarti 1/X sama dengan 2, 1/Y sama dengan 3, 1/Z sama dengan 1. Nah, kalau diminta penjumlahannya, ya tinggal kita jumlahkan aja angka-angka itu berapa? 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Tapi kalau ditanya X-nya, berarti ini kan tinggal kita buat aja ya. Jadi gimana? 1/2 sama dengan X, 1/3 sama dengan Y, 1/1 sama dengan Z. Nah, ini kalau disuruh mencari nilai X, Y, dan Z-nya, ini nilainya ya. Tapi karena di soal cuma diminta ini, ya udah kita jawab seperti ini. Tapi kalau disuruh mencari berapakah nilai X, Y, Z-nya, nah caranya seperti ini. Oke, untuk jenis soal seperti ini, karakteristik soalnya seperti ini ya. Atasnya pasti perkalian, bawahnya penjumlahan, pasti seperti itu. Dan teknik pengerjaannya adalah seperti ini. Kita balik dulu ya bentuknya, biar kita bisa pisahkan bentuknya menjadi bentuknya lebih sederhana gitu ya. Bisa Pak. Oke guys. Nah, soal lagi nih. Sekarang kalau bentuknya seperti ini, cara pengerjaannya gimana dong? Ada yang tahu? Dibalik Pak. Enggak ya. Jadi step pertama kita amati soalnya dulu, apakah bisa nggak langsung dimisalkan, atau harus dibalik-balik, atau harus mengalihkan dengan suatu bilangan misalkan gitu. Lihat, kalau soalnya seperti ini kan mirip dengan dua soal sebelum-sebelumnya, yaitu yang kita misalkan. Kenapa Pak kok bisa dimisalkan? Karena lihat penyebutnya itu sama, X plus 2, X plus 2, X plus 2, Y plus 1, Y plus 1, Y plus 1, Z dikurangi 1, Z dikurangi 1, Z dikurangi 1. Nah, kalau teman-teman udah lihat karakteristik uniknya seperti ini, itu bisa kita misalkan karena semua terwakilkan oleh ketika kita memisalkan. Jadi kalau mau misalkan itu boleh, asalkan semua bentuk pertama, 2, dan ketiga itu sama yang dimisalkan. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa memisalkan nih. Misalkan 1/X plus 2 itu kita misalkan A deh. Nah, jangan P lagi, biar nggak bosan. 1/Y ditambah 1 itu adalah B. Kemudian 1/Z dikurangi 1 adalah C. Nah, berarti gimana bentuknya menjadi apa ini? Menjadi min 4A ditambah 4B ditambah 9C sama dengan negatif 6 ya. Karena kan kita misalkan 1/X plus 2, berarti kan 4 dikali 1/X plus 2, berarti 4 dikali A. Makanya bentuknya seperti ini. Kemudian bawah jadi 8A dikurangi 6B ditambah 3C sama dengan 4. Yang ketiga 4A ditambah 2B dikurangi 6C sama dengan 2. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Yang enak dieliminasi mana? A, Pak. Eliminasi A persamaan berapa? 1 dan 3. Oh iya, gampang ya, lihat ya. Tinggal kita jumlahkan, hilang A-nya. Berarti kalau saya tulis ini eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk A. Nah, berarti saya tulis ulang soalnya 4A ditambah 4B ditambah 9C sama dengan negatif 6. Ini bersama 3-nya 4A ditambah 2B dikurangi 6C sama dengan 2 ya. Kita jumlah, ini habis. Ini jadi apa nih? 6B ditambah berapa ini? 2C
sama dengan negatif 4. Ini persamaan 4 misalkan. Oke, ini kita dapat nih persamaan 4. Kemudian tadi kita udah mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Sekarang kita boleh mengeliminasi persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Mau yang mana? Gampang eliminasi persamaan 1 dan 2 deh Pak. Iya ya kayaknya ya. Yaudah, saya eliminasi persamaan 1 dan 2. Karena tadi eliminasi A ya, berarti di yang eliminasi kedua ini harus juga eliminasi A. Jangan eliminasi yang lain, nanti gak akan ketemu dia. Jadi kalau pertama kalian eliminasi A, ya yang kedua eliminasi A juga. Kalau yang pertama eliminasi B, yang kedua ikut B, biar nanti ketemu variabelnya sama. Oke, gitu ya kalau eliminasi ya. Kemudian ini saya tulis ulang lagi, persamaan 1 ya dengan 2, 8A dikurangi 6B ditambah 3C sama dengan 4. Nah, kalau kita mau mengeliminasi A, berarti di atas supaya menjadi 8A-nya, berarti harus kita kalikan 2, di bawah tetap kita kalikan 1. Jadi negatif 8A ditambah 8B ditambah 18C sama dengan negatif 12 ya. Ini 8A dikurangi 6B ditambah 3C sama dengan 4. Tetap. Kita apa ini biar A-nya hilang? Kita jumlah. Habis ya. Sisanya berapa nih? 2B ditambah berapa nih? 21C sama dengan negatif 8. Ini persamaan 5. Nah, kita udah menghilangkan A-nya. Sekarang kita dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Berarti kita bisa mengeliminasi ya. Persamaan 4 dan 5. Eliminasi apa nih enaknya nih? Eliminasi B deh Pak. Kalinya biar gampang. Oke, eliminasi persamaan 4 dan 5 ya untuk B. B-nya kita eliminasi. Berarti saya tuliskan ulang dulu persamaannya. 6B tambah 2C sama negatif 4. 2B ditambah 21C sama negatif 8. Nah, kalau mengeliminasi B, berarti bawah ini kurang berapa? Kurang kali 3 ya, biar jadi 6 ya. Berarti atas tetap kali 1, bawah kita kali 3. Jadi 6B ditambah 2C sama negatif 4. Nah, kalau dikali 3 semua dikali 3 ya. 6B ditambah 63 kok 36. 63C sama dengan negatif 24. Kita apain? Kita kurangin. Ini habis. Ini jadi apa nih? Ini jadi 61 ya, negatif 61. Sorry, ini ada yang salah nggak saya? Oh, sebentar. Ini harusnya 3 ya. Oh iya, bapaknya nih ngantuk ya. Harusnya 3 ya. Berarti sini 3. Nah, berarti ini 3 ya. Berarti ini jadi negatif 60C sama dengan 20 ya. Berarti ini C sama dengan 20 per 60. Sorry, negatif 20 per 60 atau sama negatif 1/3. Nih dapat C nya nih. Jadi saya ralat ya, di sini 3C bukan 2. Nah, kita dapat C-nya negatif 1/3. Kemudian kita bisa mencari apa? Ya, kita bisa mencari B. Masukkan ke persamaan 4 ya. Berarti substitusikan C sama negatif 1/3 ke persamaan 4. Saya masukin ya, 6B ditambah 3 dikali negatif 1/3 sama dengan negatif 4. 6B dikurangi 1 ya, sama dengan negatif 4. 6B sama dengan negatif 3. B sama negatif 3 per 6 atau sama dengan negatif 1/2. Kita udah dapat B dan C. Gimana kita mau mencari A? Iya, kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Kalian pilih salah satu, mau yang mana? Misalkan saya milih persamaan 3. Kita untuk mencari A-nya, biar gampang bacanya saya tulis di sini deh. 4A ditambah 2B dikurangi 6C sama dengan 2. Kita lihat, tadi udah dapat B-nya negatif 1/2, C-nya negatif 1/3. Masukin ke sini. 4A ditambah 2 dikali negatif berapa tadi? 1/2 ya. Dikurangi 6 dikali negatif 1/3 sama dengan 2. Ini habis. Kok habis? Ini tinggal 1
Ini misalkan 2 ya, berarti 4A dikurangi 1 ya kan, 2 dikali negatif setengah negatif 1. Negatif 6 dikali negatif sepertiga, jadinya berapa? Positif 2 sama dengan 2. Nah ini pindah ke kanan 0, min 1 pindah ke kanan jadi positif 1 ya, jadi 4A sama dengan 1, A sama dengan 1/4. Oke, ini A-nya 1/4 ya. Kemudian tadi di atas kan kita memisahkan tuh ya kan, 1/x plus 2, A 1/y plus 1, B 1/z min 1, C. Nah maka kita tinggal tulis aja di sini. Jadi 1/x plus 2 itu tadi kan A, kemudian 1/y plus 1 itu kan tadi B, kemudian 1/z min 1 itu C ya, yang ini ya. Kita misalkan, kemudian kita dapat nilai A 1/4, B negatif 1/3, B negatif 1/2, C nya negatif 1/3. Kita masukin ke sini A nya, berarti 1/x plus 2, A nya berapa tadi? 1/4 ya, A nya 1/4. Nah B nya berapa tadi? B nya negatif 1/2. Oke, C nya negatif 1/3. Nah gini, sampai sini udah selesai Pak? Belum, kita belum mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Caranya gimana? Kita apain kemarin? Kok kemarin? Di video sebelumnya kita ngapain ini? Saya udah ingat kemarin aja ya, padahal belum kemarin. Gimana caranya? Kita balik ya, kita balik ya. Jadi X plus 2 sama dengan 4, X sama dengan 2. Nah ini jadi apa? Y plus 1 sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 3. Ini Z min 1 sama dengan negatif 3, Z sama dengan negatif 2. Nah ini adalah bentuk nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan di atas. Jadi kenapa kok boleh dibalik sih Pak? Sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau kenapa di persamaan itu boleh dibalik, boleh dikali, walaupun X nya kita nggak tahu, karena dia bentuknya sama dengan. Artinya kalau misalkan di kiri itu sama dengan di kanan, mau dikali silang, mau dibalik, asalkan kiri dibalik, kanan dibalik, kiri dikali, kanan dikali, itu hasilnya akan sama. Beda dengan ketak samaan ya. Kenapa? Dia nggak boleh dikali, karena ketika X nya itu negatif, tandanya berubah. Tapi kalau sama dengan X nya mau positif, X nya mau negatif, mau dikali, mau dibolak-balik, hasilnya sama. Oke, sampai sini dong Pak. Contohnya gini deh, 4/2 itu sama dengan 2, iya atau enggak? Iya dong Pak. Nah ini kan sama aja. Kalau misalkan saya mau balik dengan konsepnya seperti ini, itu kan jadi 2/4 sama dengan 1/2. Ini kan per 1 ya, kan dibalik sama maknanya kan, 1/2. Oh iya sama Pak, dikali Pak. Oke, kalau ini saya kali ya kan, jadi 4 sama dengan 4. Oh iya, kan sama kan. Nah gitu, maksudnya gitu. Jadi mau dibalik, mau dikali, kalau bentuknya sama dengan boleh, nggak apa-apa. Asalnya nggak boleh ketika bentuknya ketak samaan. Oke, untuk bentuk seperti ini cara pengerjaan seperti ini ya. Ini sama ya, hanya bentuk bawahnya agak lebar dikit. Nah gitu. Jadi cara pengerjaan seperti ini. Oke, jadi dimisalkan. Jadi pahami karakteristik soal-soalnya, apakah dia harus dimisalkan dulu atau harus dibalik dulu gitu. Bisa ya? Bisa Pak. Sip.